Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kalau video saya kali ini saya beri judul NU, anti atau pro gereja, itu karena ada perkembangan menarik di Jawa Timur. Tersiar kabar bahwa NU Desa Sumberjo, Malang mengeluarkan surat penolakan pembangunan gereja Kristen Jawi Wetan. Kabar ini mengejutkan banyak orang. Masalahnya, penolakan ini terkesan sama sekali tidak sesuai dengan citra NU selama ini. Banyak pihak kan memandang NU sebagai organisasi Islam yang senantiasa membela hak-hak beribadah umat Kristen dan kaum minoritas lainnya. Jadi mengherankan sekali kalau ranting NU di Sumberjo, Gedangan, Malang justru menolak gereja. Jemaat Kristen di desa tersebut selama ini tak bisa menjalankan kewajiban beribadatnya. Kalau mau melakukan kebaktian, mereka terpaksa harus datang ke gedung GKJW Suwaru yang jaraknya sekitar 9 km. Mereka juga sering beribadah secara berkeliling, bergiliran dari satu rumah ke rumah lainnya di desa Sumberjo. Jadi mereka punya kebutuhan real terhadap sebuah gereja. Celakanya, ketika pembangunan gereja sudah mulai dilakukan, sementara surat izin sedang diupayakan, justru muncul surat penolakan dari ranting NU tertanggal 20 Januari 2023. Mereka meminta kepala desa tidak memberikan rekomendasi pendirian gereja. Mereka juga meminta panitia pembangunan tak meneruskan pengerjaan. Beberapa hari kemudian keluar pernyataan dari Ketua PBNU Fahrur Rozi mengklarifikasi. Menurut Gus Fahrur, tidak benar ada penolakan sepihak dari pengurus ranting NU. Ini cuma soal komunikasi kok, ujarnya. Menurutnya, pengurus ranting NU di Sumberjo hanya berharap agar pengurus gereja melengkapi dulu semua persyaratan sebelum pembangunan gereja dilakukan. Pernyataan PBNU itu pun ditindaklanjuti ranting NU Sumberjo tersebut. Mereka lantas mengeluarkan pernyataan bahwa mereka membatalkan penolakan pembangunan gereja tersebut. Urusan izin pembangunan gereja itu kini sepenuhnya diserahkan kepada FKUB. Apapun penjelasan PBNU, itu tetap tidak menghapus kenyataan bahwa salah satu ranting NU di Jawa Timur menolak pendirian gereja. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan seperti yang saya sebut di awal. Apakah NU sebenarnya menghormati keberagaman atau tidak? Menurut saya, tidak ada jawaban tunggal terhadap pertanyaan itu, karena NU memang tidak tunggal. NU adalah organisasi besar dengan puluhan juta pengikut. Di dalam NU ada ratusan kiai dengan beragam cara pandang. Kita mungkin selama ini mengenal sejumlah ulama NU yang cukup progresif. Misalnya saja, Said Akil Siraj, Yahya Khalil Stakuf, Yakut Khalil Qaumas, Abdul Muqsid Ghazali, Nadir Shah Hussein, Ahmad Sahal, Guntur Romli, dan sebagainya. Namun salah sekali untuk membayangkan bahwa nama-nama itu merupakan perwakilan sesungguhnya dari NU secara nasional. Kiai dan pesantren yang teridentifikasi sebagai bagian dari keluarga NU memiliki otonomi dan independensi dalam menafsirkan Islam. Karena itu ada banyak juga yang cenderung konservatif dan tertutup. Misalnya Abdul Somad. Memang DNA Islam ala NU cenderung menolak penyatuan dan penunggalan Islam di bawah hegemoni Islam Timur Tengah misalnya. Islam NU mengakui keberagaman Islam yang tumbuh di Indonesia. Reputasi NU sebagai gerakan yang menolak Arabisasi Islam Indonesia sudah dikenal sejak awal kelahirannya 1 abad yang lalu. Ketika itu, NU lahir sebagai reaksi terhadap apa yang disebut sebagai pemurnian ajaran Islam yang datang dari Timur Tengah. Gerakan pemurnian ini berhasrat membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh budaya lokal, misalnya sekaten, tahlilan, ziarah kubur, dan sebagainya. NU berada di garis terdepan melawan tekanan tersebut. Karena itulah belakangan, sejak 2015, NU memperkenalkan istilah Islam Nusantara. Tapi setelah mengatakan bahwa NU merupakan kekuatan utama untuk melawan penaklukan Islam di bawah hegemoni Timur Tengah, kita tak bisa juga dengan mudah menyatakan bahwa Islam yang berkembang di pesantren-pesantren NU adalah terbuka pada tafsiran-tafsiran kritis yang menghargai keberagaman. Di banyak pesantren NU, corak keberagamaan yang ditanamkan adalah corak penafsiran yang literal, yang kaku, yang tidak terbuka pada pembaharuan. Hanya saja ada sejumlah kondisi yang menyebabkan NU berkembang menjadi organisasi Islam yang nampak moderat dan serasi dengan kebutuhan demokrasi.
Kekokohan posisi NU sebagai organisasi Islam pembela pluralisme misalnya terutama menguat sejak mencuatnya politik identitas dalam Pilpres 2014. Saat itu, apa yang disebut sebagai kaum Islamis ala Salafi dan Wahabi berkembang dan mengancam kebinekaan Indonesia. Islamis adalah istilah bagi kaum yang percaya pada supremasi Islam politik dan penegakan syariat Islam. Mereka ketika itu berada di belakang Prabowo melawan Jokowi. Salah satu narasi kampanye yang mereka angkat adalah Islam versus musuh Islam. Jokowi digambarkan sebagai musuh Islam yang didukung kelompok liberal, sekuler, komunis, barat, dan Cina. Dalam konteks itulah NU hadir sebagai pembela pluralisme melawan kaum Islamis radikal. Image yang terbangun adalah NU sebagai musuh kaum Islam kanan, Islam garis keras, dan pendukung khilafah. Gambaran ini bahkan diperkuat oleh banyak pengamat Islam dari luar negeri. Greg Barton dan Robert Hefner misalnya menyebut peran besar NU dalam mendukung pengembangan Islam yang pluralis dan toleran. Ahli politik Alfred Stepan bahkan memuji NU sebagai tulang punggung masyarakat sipil yang toleran. Tapi itu adalah pilihan yang ditentukan oleh kaum elit NU, baik yang memang pluralis ataupun mereka yang percaya bahwa cara terbaik untuk memenangkan kompetisi antara gerakan Islam saat itu adalah dengan berpihak pada kubu nasionalis yang diwakili Jokowi. Sejarah memang membuktikan NU mengambil pilihan langkah politik yang benar. Karena keputusannya untuk bergabung dengan kubu nasionalis, NU akhirnya mampu tampil di panggung kekuasaan. Tapi itu tidak berarti seluruh bagian NU memiliki sikap yang seragam tentang keterbukaan, keberagaman, dan pembaharuan Islam ini. Bahkan kaum elit NU sendiri tidak bisa dikatakan sepenuhnya diisi tokoh-tokoh toleran. Contoh paling gampangnya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dalam berbagai kesempatan ia memang nampak pluralis. Tapi kita tidak bisa lupa bahwa pada saat Pilgub DKI 2016-2017, sebagai Ketua MUI, dia menjadi salah satu pemuka Islam yang menuduh Ahok sebagai penista Islam. Konteks ini yang harus kita pahami untuk menjawab pertanyaan soal apakah NU pro atau anti gereja. Sebagai contoh, penelitian demi penelitian menunjukkan cukup besar persentase warga NU yang tidak toleran terhadap terutama kaum non-Islam. Saya gunakan saja hasil penelitian Indikator, salah satu lembaga survei paling terkemuka di Indonesia. Data 2019 menunjukkan bahwa 54% dari warga NU keberatan kalau ada pembangunan rumah ibadah non-Muslim di sekitar rumahnya. Demikian pula, 53% warga NU keberatan kalau non-Muslim menjadi gubernur di daerahnya. Dengan kata lain, persentase NU yang menghormati hak umat Kristen untuk memiliki gereja sebenarnya di bawah 50%. Namun tentu saja ini tidak berarti kita harus kehilangan harapan pada NU. Mungkin gambaran begini. Di akar rumput, di bawah masih banyak warga NU yang masih tidak toleran. Tapi di kalangan elit NU ada banyak tokoh yang memiliki komitmen kokoh pada keberagaman dan keterbukaan. Mereka adalah pemuka-pemuka yang toleran dan memiliki visi kebangsaan tinggi. Yang bisa kita harapkan, mereka akan terus memberi teladan pada warga NU untuk menjadi Muslim yang toleran, terbuka, dan menghargai saudara-saudara sebangsa terlepas dari latar belakang suku, ras, dan agama. Itu adalah pekerjaan berat para elit NU. Kita harapkan saja mereka bisa menyelesaikannya untuk kesejahteraan kita bersama. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat.